년아 이씨. 형이 지금 Film diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA bernama Moyong. Sekolah ini memiliki sisi gelap, yaitu adanya geng yang dipimpin oleh anak muda bernama Sogang, seorang anak pejabat tinggi di Kejaksaan Kota Seoul yang membentuk kerajaannya sendiri di sekolah ini dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Bahkan melakukan intimidasi kepada siswa di sekolah ini. Yang paling menderita bernama Jin Hyung. Geng Sogang merasa sangat berkuasa di sekolah ini, bahkan melakukan penindasan di depan siswa-siswa lainnya. Hyung melewati hari-hari di sekolah dengan penindasan oleh geng Sogang, sampai-sampai Sogang dengan bebasnya menggunakan fasilitas sekolah untuk merundung siswa-siswa yang lain. 알았어? Dia membuat ketakutan kepada seluruh siswa-siswa yang ada di sekolah Moyong. Dialah yang berkuasa dan tak ada yang berani menghentikan atau mengancam tindakan Sogang. Bahkan semua guru dan staf sekolah seakan menutup mata. Tibalah guru magang baru yang bernama Simin. Dia dikontrak selama 6 bulan. Dia selalu tebar pesona kepada senior agar pekerjaannya lancar. Dia baik hati dan selalu menolong rekannya di sekolah. Wanita ini bernama Kyung sebagai guru senior di sekolah ini. Dia sangat baik kepada Simin. Tapi kepala sekolah yang bernama Bae ini seorang mata keranjang. 여기 있는 걸 내가 못 봤다. Dia sangat genit, apalagi ke guru muda seperti Simin. Matanya jelalatan. Simin pun kesal kepada orang ini, tapi dia menutupi kemarahannya. Simin yang cantik ini bukanlah gadis biasa. Dia sangat benci kepada Bae yang suka menatap bagian tubuhnya. Inilah sahabat baiknya, seorang petugas polisi bernama Kwon yang menjadi teman curhatnya. Gadis cantik ini sebenarnya tomboy dan galak, berbanding terbalik dengan kepribadian di sekolah. Untuk menjadi guru resmi, dia harus bisa menahan ini. Tiba-tiba ada 2 orang yang masuk ke toilet. Simin yang berada di sana tanpa sengaja mendengar percakapan Bu Kyung dengan salah satu guru di sana. Guru itu meminta Bu Kyung untuk memberitahu Simin tentang meninggalnya guru magang sebelum Simin masuk. Simin langsung mencari berita meninggalnya guru magang tersebut, tapi Bu Kyung meminta kepada guru ini jangan beritahu Simin. Dia takut gadis itu akan minta berhenti karena mentalnya tidak kuat. Bu Kyung mencoba menelpon Simin. Simin kaget, HP-nya berbunyi dan dia ketahuan. Mode manis Simin kembali. Dia berpura-pura mendengar lagu di handsetnya. Bu Kyung mengajak Simin untuk bicara secara rahasia. Bu Kyung menunjukkan sebuah video intimidasi kepada seorang nenek penjual kimbap. Nenek itu adalah nenek siswa yang bernama Hyung, siswa yang dibully tadi. Itu dilakukan oleh Sogang dan gengnya. Sogang adalah siswa bermasalah. Dia sudah sering pindah sekolah. Dia juga seorang atlet bela diri. Dia menindas murid-murid, bahkan guru-guru pun tak berani kepadanya. Ayahnya adalah seorang jaksa pengadilan di kota Seoul. Bu Kyung meminta Simin agar menutup mata dan telinga ketika Sogang membuat masalah kepada siswa yang lain. Tetap sabar saja sampai dia menjadi guru resmi di sekolah ini. Pokoknya diam dan jangan lakukan apapun. 잘 참겠습니다. Tapi gadis cantik ini adalah mantan atlet tarung bebas campuran. Dia akan melampiaskan kemarahannya di sekolah tadi. Inilah sasana milik ayahnya. Kwon datang ke sana. Mereka bersahabat sejak kecil dan Kwon juga atlet. Jika kemarahan Simin tak terkendali, Kwon yang akan menjadi musuh tarungnya. 네, 운동 관두고 Gadis ini jago berbagai macam bela diri, seperti taekwondo, judo, tinju, semuanya pernah dia taklukkan dan dia menangkan. Kwon heran,
Kenapa dia berhenti menjadi atlet bela diri, malah menjadi guru di sekolah? Simin menjawab dia melakukannya karena terpaksa. Simin sangat membenci ayahnya, karena ayahnya tak mendukung bakatnya sebagai atlet bela diri. Ayahnya hanya peduli kehidupannya sendiri, membuat kehidupannya menjadi berat. Bahkan ayahnya memiliki hutang yang juga ikut ditanggung oleh Simin. Gadis ini meluapkan isi hatinya kepada Kwon. Sasana ini juga disewakan anak-anak untuk latihan. Ketika mau pulang, Simin melihat banyak topeng di atas kotak, dan Simin mencoba memakainya. 어때? 야옹. Ketika berjalan menuju pulang, dia melihat nenek diusir pemilik toko karena tak boleh berjualan di sana. Simin langsung teringat, ini adalah nenek yang dirundung dalam video di sekolah. Simin segera membeli semua kimbab dagangannya. 저 할머니 진짜 마침 김밥 사려고 했었는데. Hyung melihat guru baru itu membeli dagangan neneknya. Simin selalu tampil baik di sekolah. Dia menjadi guru manis dan perhatian. Dia guru yang hebat. Bahkan semua murid-murid suka cara Simin mengajar di kelas. 세상을 바꿀 수도 있다는 것이다. Targetnya adalah menjadi guru resmi di sekolah ini agar mendapatkan banyak uang. Saat berjalan menuju kantor, tanpa sengaja dia melihat Hyung diintimidasi oleh geng Sogang. Dia mencoba mengintip dan melihat perundungan itu. Dia ingin menolongnya namun teringat kata-kata Bu Kyung. Jangan ikut campur, tapi dia tidak tega melihatnya, sehingga dia tidak bisa menahannya, tapi dihentikan oleh siswa yang bernama Han, memperingatkan Simin agar tak melawan Sogang. Dia memberitahu Simin tentang keluarga Sogang. Ayahnya seorang jaksa yang berjabatan tinggi, sedangkan ibunya adalah pengacara. Pihak sekolah pun tak berani mencegah Sogang. Sogang mengancam Hyung agar tidak menghindar, agar neneknya tidak menjadi sasaran mereka. Demi neneknya, Hyung pun hanya bisa diam dan akan pasrah menerima tendangan Sogang. 저 새끼 발가벗겨서 누드김밥? Simin pura-pura berjalan dan menghalangi Sogang lalu pura-pura terjatuh dan kesakitan. 깜짝 놀랐잖아. Simin juga berpura-pura mencari Hyung karena kelas sudah dimulai. Dia disuruh kembali ke kelas, memintanya jangan bermain. Simin pun menyapa Sogang apa dia tidak apa-apa, berpura-pura lugu seakan-akan itu kebetulan. Lalu Simin pun pergi dari sana. 선생님 버려줄게. Sogang sangat kesal aksinya dihentikan. Dia juga penasaran siapa guru tadi. Teman-temannya menjawab itu guru magang yang bernama Simin, menggantikan guru Yong yang meninggal karena bunuh diri gara-gara dirinya. Sogang pun marah kepada gengnya. Jika mereka berani berkata seperti itu lagi, dia akan menghajar mereka semua. Seorang pemuda sedang berlatih tinju. Inilah ayah Simin bernama Yongtaek. 플라잉 니킥을 쳤다고? Ternyata Han murid Simin adalah anak dari teman ayahnya. Anak ini berlatih tinju karena ingin melawan penindas di sekolah. Yongtaek sering menyombongkan dirinya. Dia telah banyak melatih atlet berbakat. Banyak bintang arena yang lahir dari tangannya. Tapi itu dibantah oleh ayah Han yang petinju juga. Dulu saja dia kalah kepadanya dalam 30 detik. Yongtaek pun buru-buru pergi mengambil ayam goreng dan akan mengantarnya. Hyung berada di atas gedung apartemennya. Dia juga berlatih tinju sambil menumpahkan semua emosinya. Simin sedang berjalan di lingkungan sekolah dan melihat Hyung lewat. Simin lalu mengajaknya masuk ke ruangan. Pemuda ini pun curhat dan memberitahu Simin jika para guru memintanya untuk pindah sekolah. Para guru BK tak bisa mengusik Sogang. Hyung mengungkapkan perasaan depresinya.
juga tak ingin pindah sekolah dan seharusnya bukan dia yang pindah karena dia adalah korban. Hyung sangat berharap Sogang dihukum tapi tak ada yang menolongnya. Hyung meminta tolong kepada Simin. Dia ingin hidup. Di sasana tinju milik sekolah, Hyung sering dijadikan samsak oleh Sogang dan gengnya. 안 할래. Dia tak pernah melawan dan sudah lapor polisi, namun ditolak karena bukti-buktinya tidak cukup. Dia tidak bisa berhenti sekarang dan harus lulus demi neneknya. Simin tahu perasaan pemuda ini dan pembicaraan di ruangan itu direkam oleh anak buah Sogang. Simin meminta saran kepada Bu Kyung, tapi guru senior ini tak bisa melakukan apa-apa. Dia mempertaruhkan pekerjaannya, tapi rasa keadilan di hatinya terus bergejolak. Dia teringat nasihat ayahnya di masa lalu, sesakit apapun dia harus bertarung dengan adil dan jujur. Keesokan harinya, Simin mendatangi Sogang dan gengnya yang sedang merokok di atas gedung sekolah. Dia mengajak Sogang untuk berbicara empat mata. Sogang justru melecehkan Simin dan mengajak Simin kencan jika dia suka dengannya. Simin masih bisa bersabar dan menanyakan kenapa Sogang berbuat jahat kepada temannya. Jika ada masalah, dia bisa bercerita kepadanya. Tapi itu membuat Sogang marah dan ingin meninju Simin. Lalu Sogang meminta Simin agar pergi dari sana. Simin tahu pemuda ini tak bisa dinasehati. Tiba-tiba berita tentang aib sekolah Moyong bocor ke Dewan Pendidikan. Hal tersebut membuat guru-guru panik karena berita itu membawa nama Sogang. Tak butuh waktu lama, datanglah ibu Sogang. Dia langsung memarahi semua guru-guru yang ada di sekolah itu karena berani merusak nama baik anaknya. Dia juga membawa pengacara, meminta orang ini membacakan pasal pelanggaran nama baik. Pengacara ini bertanya siapa orangnya. Jika dia menyerahkan diri sekarang, mereka akan memaafkannya. Kemudian Bu Kyung dengan berani mendebat pengacara ini. Ternyata Bu Kyung juga paham hukum dan mencoba membacakan pasalnya. Terpaksa pengacara ini membenarkan itu yang membuat Ibu Sogang sangat marah, bahkan berani menampar pengacaranya. Juga memarahi Bu Kyung dan menuduhnya kalau dialah yang menyebarkan. Bahkan kepala sekolah Bae juga dicaci maki, memintanya membawakan pelakunya sekarang juga. Kepala sekolah pun meminta kepada semua guru siapa pelakunya. Simin tak tahan melihat itu dan mengakui jika dirinya yang telah menyebarkan berita itu, kalaupun itu bukan dia. Simin dicaci dan diperlakukan kasar oleh Ibu Sogang, juga meminta kepala sekolah untuk memecat Simin. Sogang mengintip dengan bangga, siapapun tak bisa menghalanginya di sekolah ini. Dia juga mengancam Hyung dan memintanya untuk menjadi budaknya terus. Setelah itu Sogang menemui kepala sekolah bersama ibunya. Dia menanyakan apa hukuman untuk Simin. Pak Kepala berkata dia akan memecatnya, namun Sogang tak setuju. Sekolah tak bisa memecatnya karena dia ingin mempermainkan dan melecehkannya. Malam harinya Simin sangat tertekan walaupun saat itu dia tak jadi dipecat. Dia pun curhat kepada Kwon dan menanyakan apakah petugas tak bisa menangkap Sogang. Kwon membantah selama tak ada bukti kepolisian tak bisa membantu. Itu membuat Simin marah. Ada apa dengan dunia ini? Apa benar dia polisi? Dia diantar Kwon sampai ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Lalu dia pergi ke minimarket untuk memakan mie. Tiba-tiba Sogang dan gengnya masuk ke dalam. Di sana juga ada Hyung. Sogang merundung Simin dan mengancamnya dengan menunjukkan foto Simin bersama Hyung yang terlihat seperti berciuman. Dia juga melecehkan Simin dengan memeluknya sambil duduk di pangkuannya. Teman-teman Sogang merekamnya untuk dijadikan senjata agar Simin menurut dan Sogang mengatakan Simin akan menjadi guru resmi. Simin sangat geram tapi dia menahannya. Dengan perasaan kesal, Simin pun menuju pulang dan tanpa sengaja dia menabrak seseorang. Dia tidak terima sambil memukul dan mencaci maki Simin. Orang itu menyuruhnya untuk meminta maaf sambil memukulnya, dan itu membangkitkan emosi terpendam yang selama ini dia simpan tentang ketidakadilan dan akan banyak korban seperti Hyung.
Dia harus melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Tiba-tiba, inilah Simin yang asli, seorang atlet bela diri. Di sisi lain, Sogang bersama gengnya bermain basket di taman, dan di sebelahnya ada remaja dari sekolah lain yang bermain basket juga. Tak sengaja mereka benturan dengan Sogang. Walaupun remaja itu meminta maaf, Sogang tetap tak terima. Han yang ingin mengantar ayam goreng di sana langsung pergi untuk melihat kelompok Sogang yang ingin berkelahi. Perkelahian pun dimulai. 뭐 이 새끼야? Pertarungan ini dimenangkan oleh geng Sogang dan mengancam remaja itu untuk tidak membuat masalah dengannya. Di saat yang sama, Simin melihat pertarungan itu dari kejauhan. Dia akan menghukum Sogang dengan caranya. Simin pun memakai topeng kucing untuk memukuli Sogang. 뭐냐? Han merekam perkelahian itu. Tiba-tiba datanglah polisi dan pertarungan itu terpaksa berhenti. Mereka semua pun melarikan diri. Sogang yang tidak terima diseret oleh temannya dari sana. Simin istirahat sambil tiduran dan melepas topengnya. Dia puas karena sudah menghajar Sogang. Ternyata Han mengintipnya dan mengetahui siapa topeng kucing itu, yang merupakan guru magang perempuan yang baru. Keesokan paginya, berita tentang Sogang yang dihajar habis-habisan oleh si topeng kucing tersebar di seluruh sekolah. Para guru bergosip semua, kelas-kelas heboh, sedangkan Simin sendiri berpura-pura tidak tahu dan bertanya siapa yang menyerang Sogang. Seorang pria bertopeng kucing menghajar Sogang. Di area sekolah tersebar gambar kucing yang seakan-akan menghina Sogang. Berita itu membuat banyak orang sangat senang. Para siswa yang benci kepada Sogang terlihat sangat gembira. Sogang ke kelasnya, melihat gambar kucing di mejanya, dia sangat kesal dan marah. Tapi Bukiyong yang berpatroli dengan guru yang lain meminta Sogang untuk taat aturan. Sogang yang sangat angkuh dengan wajah kesal tak menghiraukannya. Dia keluar kelas dengan gengnya. Dia melampiaskannya dengan mengendara mobil dengan cepat. Gengnya ketakutan. Dia sangat marah dan hanya sekarang ini dia dipermalukan. Dia menghentikan mobil dan mengamuk memukuli gengnya. Gengnya pun meminta Sogang agar melampiaskan kekesalannya ke Hyong. Dia pun tersenyum dan ingin melampiaskan kemarahannya kepada Hyong. Han sedang berlatih tinju oleh ayahnya di toko ayam goreng. Ternyata ayah Simin Yongtaek juga bekerja paruh waktu di sana. Han dengan semangat menceritakan perundung di sekolahnya dihajar oleh orang bertopeng kucing. Rumornya dia guru magang. Yongtaek berkata Simin adalah putrinya. Han pun terkejut. 일단은 그 비혼의 박사요? Simin sedang bergaya dengan topeng kucingnya. Kwon yang sudah tahu protes. Seorang guru memukuli muridnya. Simin membantah. Anak itu pantas dihukum. Kwon tak ingin Simin melakukannya lagi. Dia merebut topengnya tapi malah robek. 그만해라 진짜. Simin pun meminta tukang jahit kenalan ayahnya untuk memperbaiki topeng itu. Hyong kembali dibuli. Dia bajunya dibuka dengan kepala tertutup.
Dia diminta untuk membelikan ayam goreng dengan tubuh yang ditulisi cacian. Semua orang melihatnya. Hyong berlari sambil menangis. Hyong sampai di toko ayam. Han dan ayahnya sangat kaget. Mereka mengutuk orang-orang yang merundungnya. Han sangat marah melihat keadaan Hyong. Dia pergi mengendarai motornya mencari Simin di sasana tinju. Sementara Simin sedang bergaya dengan topeng kucing yang baru diperbaiki. Tiba-tiba Han datang. Dia memberitahu Simin jika Hyong kembali dibully oleh Sogang. Keadaannya sangat menyedihkan. Lalu dia pun meminjamkan jaketnya ke Simin agar terlihat seperti laki-laki dan meminta Simin untuk memakai topeng kucingnya. Awalnya Simin tak mengaku kalau dirinya si topeng kucing. Han berkata dia sudah tahu semuanya kalau Simin adalah pahlawan topeng kucing. Bahkan Han melihatnya menghajar Sogang di lapangan basket. Dia juga menyebarkan gambar kucing di sekolah. Dengan tulus Han meminta tolong. Di sisi lain ayah Han tidak tega dan akan melaporkannya kepada kepolisian. Tapi Hyong hanya terdiam. Setelah membawa pesanannya, Hyong mengambil pisau yang ada di sana dan pergi. Gadis yang bernama Min Kyu inilah yang memvideo perundungan Sogang. Sogang sangat puas dengan menindas orang lain dan memuji Min Kyu. Min Kyu sebenarnya tak tahan dekat dengan Sogang. Dia terpaksa melakukannya. Si Min pun sampai di sana. Sogang menyadarinya dan semua orang melihatnya. Tapi Hyong tak ada di sana. Sogang pun menyerangnya. Dia akan mengungkap wajah di balik topeng kucing itu. Hyong sampai di sana. Dia sangat nekat ingin membunuh Sogang. Namun Simin mencegahnya bahkan mengorbankan tangannya. Sogang sangat marah melihat Hyong menyerangnya. Mental Hyong memburuk dan tak tahan dengan penderitaannya. Min Kyu merekamnya. Tak lama ayah Han datang ke sana membawa Hyong pergi. Hyong berteriak dengan penuh amarah. Simin pun dirawat di rumah sakit dengan keadaan lengan yang terluka. Ayahnya dan Kwon pun menjenguknya. Nenek Hyong datang ke restoran ayam goreng. Kondisi mental Hyong sudah membaik. Dia memarahi neneknya dan melarang menghampirinya karena keadaannya berbahaya. Hyong sangat sayang dengan neneknya. Di sisi lain, Kwon meminta Simin agar tidak bertindak lebih jauh dan meminta untuk melaporkan ke polisi. Tapi Simin yang tidak mau Hyong jadi tersangka meminta temannya agar tidak dilaporkan. Yongtaek melihat topeng kucing Simin. Dia ingin membalas dendam kepada anak-anak yang berani melukai putrinya. Sogang masih heran kenapa si kucing menyelamatkannya dari serangan Hyong. Yongtaek sampai di sana. Dia ingin menghajar Sogang. Sogang merasa heran karena si topeng kucing yang di hadapannya sedikit berbeda. Dan akhirnya ayah Simin pun pulang dalam keadaan babak belur. Simin memaksakan dirinya untuk pulang dari rumah sakit karena harus kembali bekerja meskipun dia masih belum sembuh. Apalagi dia khawatir kepada Hyong. Kwon sangat cemas, namun tak bisa mencegah Simin. Di luar, dia terkejut melihat ayahnya dalam keadaan babak belur. Simin malu melihat perbuatan ayahnya. Tak sengaja, Simin bertemu dengan Bu Kyong yang ingin menjenguk kakaknya yang sakit. Lucunya, Bu Kyong naksir dengan ayah Simin. Kedua orang ini sama-sama terpesona dan mengaku sama-sama lajang. Sedangkan Simin berusaha menyembunyikan lukanya dan ingin cepat-cepat pergi. Dalam perjalanan pulang, ayah Simin meminta maaf kepadanya. Terungkaplah jika sebenarnya ayah Simin mendukung cita-citanya untuk menjadi seorang petinju. Di saat itu, Simin sedang melakukan pertandingan untuk seleksi atlet olimpiade.
Dia terpaksa harus mengalah kepada lawannya karena dapat ancaman dari seorang asosiasi dengan ancaman akan menutup sasana tinju milik ayahnya karena Yongtaek terlilit hutang. Ayahnya sangat marah kepada Simin. Itu adalah urusannya dan tak perlu mengalah. Hari itu Simin menangis sangat keras. Kini ayahnya pun sangat menyesal dan meminta maaf kepada Simin. Dia merasa bersalah karena tak bisa menjaga keluarganya. Mereka berdua sama-sama menangis. Kemudian Simin menyuruh ayahnya untuk berhenti menangis. Keesokan paginya, Sogang dan gengnya melakukan pencarian si topeng kucing. Mereka mencari ciri-ciri orang yang memiliki luka di tangannya. Mereka mencari ke seluruh sekolah dan memeriksa para siswa satu persatu. Tak ada yang berani menolak dan melawan. Sogang dan gengnya tak menemukan si topeng kucing. Salah satu siswi yang protes melawan. Dia pun dihajar dan diseret Sogang. Tak ada yang berani mencegahnya, bahkan mengancam seluruh sekolah jika tak ada yang mengaku. Dia akan melakukan teror setiap hari. Simin dipanggil Bukyong dan diberitahu kalau dirinya akan diangkat menjadi guru resmi. Simin terharu dan berjanji akan menjadi guru yang baik. Geng Sogang sudah memeriksa tapi tak ada satupun yang terluka. Tak sengaja Sogang melihat ke arah luar. Terlihat Simin menghindari orang yang melewatinya dengan refleks yang luar biasa. Itu membuat Sogang teringat ketika berhadapan dengan si topeng kucing. Bahkan Sogang juga melihat Simin kesakitan di bagian tangannya. Akhirnya dia menemukannya. Simin memberi kabar ke Kwon jika dirinya bahagia karena akan menjadi guru resmi. Tiba-tiba ada yang masuk ke ruangan itu. Ternyata adalah Sogang. Dia berkata jika Simin adalah si topeng kucing dan memaksanya memeriksa tangannya. Itu memang terluka. Sogang awalnya mengira si topeng kucing menyelamatkannya dari tusukan Hyong. Ternyata dia salah. Karena Simin ingin melindungi anak itu jika dia terluka, Hyong akan masuk penjara. Simin berusaha menyangkalnya. Sogang pun melumpuhkannya sambil melecehkannya dengan menutup kepalanya dengan plastik. Tak sengaja Sogang melihat brosur jika sebentar lagi SMA Moyong akan mengadakan festival tahunan dan menantangnya dalam pertandingan tinju bebas di hari festival. Jika dia tak naik ring, maka dia akan menyebarkan video saat Hyong ingin menusuknya dan akan melaporkannya ke polisian. Semua itu dilihat oleh Bukyong. Ketika masuk kelas, Simin tak melihat Hyong di tempat duduknya. Dia segera mencari tahu. Dia pun terkejut ketika melihat data Hyong akan dipindah. Simin segera mendatangi apartemen Hyong dan bertemu neneknya. Simin mengenalkan dirinya. Nenek ini mengingatnya dan berterima kasih. Nenek ini memohon untuk menolong cucunya karena Hyong tak mau turun dari atas gedung dan memintanya untuk bicara dengannya. Hyong sedang berdiri di ketinggian. Pemuda ini sangat frustasi. Simin pun mencoba berbicara dengannya. Hyonglah yang memberinya keberanian dan meminta maaf karena sudah gagal menjadi guru. Simin memegang Hyong dengan erat. Dulu Sogang dan gengnya sering menjahili nenek Hyong yang sedang berjualan, bahkan merusak dagangannya. Hyong yang melihatnya segera melindungi neneknya dan meminta Sogang jangan mengganggu lagi. Tapi dia malah dihajar oleh geng Sogang. Dia tak ingin neneknya celaka, sehingga dirinya berjanji akan melakukan apa saja asalkan Sogang tidak mengganggu neneknya lagi. Dulu Han lah yang sering mereka rundung. Sogang membebaskan Han karena ada Hyong yang menjadi penggantinya. Simin sangat sedih mendengar cerita Hyong. Dia memeluknya dan berjanji akan membuat Sogang berlutut meminta maaf kepadanya. Simin meminta Hyong agar datang ke festival tahunan sekolah karena dia akan menghajar Sogang di sana. Hari festival sekolah Moyong pun tiba. Ada banner di mana-mana. Sogang membuat pengumuman jika dirinya akan melawan si topeng kucing. Han pun datang dan memberikan dukungan kepada si topeng kucing. Bahkan dirinya menjual topeng kucing di festival itu. Banyak siswa yang membelinya, bahkan Min Kyu pun membelinya. Han menyemangati Simin dan mengatakan jika siswa-siswa sekolah mendukungnya. Simin mengetahui jika sebelum Hyong dirundung, Han lah yang dulunya dirundung oleh geng Sogang. Han merasa sangat berdosa kepada Hyong dan berharap Simin akan menang hari ini. Festival pun dimulai.
Sogeng bersama gengnya pun datang. Dia heran banyak siswa yang memakai topeng kucing. Bahkan guru-guru juga memakainya. Simin pun membulatkan tekadnya. Walau penyamarannya akan terbongkar, dia akan menghajar Sogeng dengan segala resikonya. Simin seperti melihat masa mudanya dulu yang berani dan tak takut apa-apa. Semua ini demi rasa keadilan. Dia tidak akan membiarkan kejahatan ini terulang kembali. Sogeng bersiap dengan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Simin pun memakai kostum kucingnya. Sogeng naik ke ring. Di sisi lain, Hyong datang ke festival itu. Simin yang diantar Han berpapasan dengan Hyong. Lalu Simin langsung memeluknya. Hyong menyadari itu adalah guru magang Simin. Sogeng sudah berdiri dengan sombong di atas ring. Dan topeng kucing muncul dan naik ke ring. Semua murid meneriakkan si topeng kucing. Pertandingan pun dimulai. Simin melihat Hyong. Dia teringat dengan janjinya tak boleh kalah dan tak boleh menyerah. Dia pun bangkit. 얘들 앞에서 처절하게 내가 너 꼭 굴린다. 조 선생님. 내가 널 죽여도 난 아무 일 없어. 왜? 선생님이 Dia mencoba bangkit, tapi Simin menahannya, menyuruhnya meminta maaf kepada Hyong. Tapi Sogeng malah memakinya. Hyong berkata, dia tak perlu meminta maaf. Hari ini Sogeng kalah dari mereka semua. Hyong pun pergi dari sana dan diikuti oleh Simin. Sogeng mencoba kembali menyerang. Kali ini dia pingsan dan Simin pun keluar dari sana. Dia sudah siap dengan segala resikonya. Simin pun mengundurkan diri dari SMA Moyong. Setelah kejadian itu, Hyong melaporkan semua kejahatan yang dilakukan Sogeng kepadanya. Dan Simin menyemangatinya.
Anak buah Sogang, Min Kyu, juga ikut melapor. Dia membawa bukti video kekerasan di sekolah ada di HP-nya. Publik dan media sangat heboh. Seorang siswa yang sangat kejam di balik penindasan dan kekerasan di sekolah. Kali ini orang tua dan jabatan ayahnya tak bisa melindunginya lagi. Akhirnya Sogang pun dipenjara. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali. Tanpa sengaja dia melihat seorang siswi yang kelakuannya sama dengan Sogang. Simin melihat dan bersemangat. Ada siswi yang perlu diberi pelajaran khusus dan film pun selesai. Terima kasih atas kunjungan kalian. Bye.